Waktu antum divonis itu diantara permintaan hakim ketua atau hakim mengatakan agar memusnahkan bukti-bukti yang berhubungan dengan KM 50. Oh iya, semua. Bagaimana itu sampai begitu? Kan apa hubungannya dengan? Lah ya itu. Jadi waktu saya ditangkap itu dokumen-dokumen saya itu banyak yang disita, buku-buku termasuk dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM loh. Tentang KM 50 itu ikut disita, itu ada dalam daftar barang bukti. Kan itu gak ada hubungannya dengan ini, tapi itu yang dimusnahkan justru. Itu salah satu contohnya itu. Jadi hal-hal yang tidak berhubungan pun ikut disita, ikut dimusnahkan. Jadi pemusnahan menurut saya itu untuk menghilangkan rantai, iya, jangan sampai nanti kalau ada proses hukum berikut nggak ada bahan-bahan. Nggak ada bahannya, tapi saya sudah punya backup ini ya? Ada backup lah. Emang kita bodoh lah. Jadi kayak orang nih suka nganggap umat Islam itu bodoh-bodoh soalnya. Itu kemarin data nasional yang itu nggak ada backup tuh. Yang mana? Bocor. Data nasional kan sempat katanya diambil hacker itu kemarin itu kan sempat. Itu kan harus dicurigai. Kalau sesuatu hal meledak kemudian sirna dalam sekejap saja, itu artinya sedang ada pengalihan isu. Itu artinya mereka sendiri yang bikin. Jadi kita jangan termakan juga, itu mereka sendiri bikin, mengalihkan perhatian isu untuk mengalihkan isu apa waktu itu, sekaligus di situ ada permintaan pembayar segala macam, ada soal uang juga yang seolah-olah itu dia minta juga ke bohir-bohir, istilahnya bohir-bohir politik. Ini ada orang ini kalau nggak data inti, dia juga meres ke datu. Jadi ada pesanan juga, itu mainan mereka dalam sendiri. Preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu, nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang, nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Sampai jumpa pengadilan akhirat komandan. Asik. Next. Ada rumors mobil yang berada di KM 50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM 50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan. Lokasi dihilangkan. Sekarang saya lihat kemarin udah di beko semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti. Saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Mungkin dengan audit program ini kita masih bisa melihat benang merah dari Satgasus ini dengan peristiwa di kilometer 50 itu. Kenapa peristiwa J saja yang perhatikan? Yang kemarin tuh KM 50 itu dibacet. Jangan-jangan sama lagi. Kasihan Pak, ulama-ulama pada nanya, ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV di sama. Nah, bener banget. Jadi membedakan apa? Cuman yang waktu kematian Brigadir Joshua itu hebohnya luar biasa ya. KM 50 ya sebulan hilang beritanya kawan-kawan semua. Kemudian ditangkap pelakunya. Kemudian setelah beberapa bulan ya dibebaskan pelaku penembakannya. 2 melibatkan pengacara Henry Yosodiningrat itu kawan-kawan yang debat dengan Ustadz Nopel Bamukmin ya waktu itu. Kamu ini di ILC teman-teman semua, TV One ya kalau nggak salah seperti itu. Gila sih, luar biasa kejamnya ya mereka, oknum-oknum polisi itu teman-teman semua ya kan. Kita kalau berurusan dengan mereka ya mati nyawa kita. Ngeri banget kan. Mauzubillah min zalik. Next. Ini waktu divonis bebas ya, 2 polisi penembak Laskar FPI. Mereka lakukan sujud syukur kepada iblis ya. Auzubillah min dzalik. Bahagia sekali mereka ya. Nah ini dia Henry Yosodiningrat kawan-kawan.
sangat benci sekali kepada ulama nampaknya kawan-kawan semua ya. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Next. Waktu antum divonis itu diantara permintaan hakim ketua atau hakim mengatakan agar memusnahkan bukti-bukti yang berhubungan dengan KM 50. Oh iya, semua. Bagaimana itu sampai begitu kan? Apa hubungannya dengan? Lah ya itu. Jadi waktu saya ditangkap itu, dokumen-dokumen saya itu banyak yang disita, buku-buku, termasuk dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM loh, tentang KM 50 itu ikut disita. Itu ada dalam daftar barang bukti. Kan itu nggak ada hubungannya dengan ini, tapi itu yang dimusnahkan justru. Itu salah satu contohnya itu. Jadi hal-hal yang tidak berhubungan pun diikut disita, ikut dimusnahkan. Jadi pemusnahan menurut saya itu untuk menghilangkan. Rantai, iya, jangan sampai nanti kalau ada proses hukum berikut nggak ada bahan-bahan. Nggak ada bahannya, tapi saya sudah punya Backup ini, ya? ada backup lah. Emang kita bodoh lah ya. Jadi kayak orang nih suka nganggap umat Islam itu bodoh-bodoh soalnya. Itu kemarin data nasional yang itu nggak ada backup tuh. Yang mana? Bocor. Data nasional kan sempat katanya diambil hacker itu kemarin kan sempat. Itu kan harus dicurigai. Kalau sesuatu hal meledak kemudian sirna dalam sekejap saja, itu artinya sedang ada pengalihan isu. Itu artinya mereka sendiri yang bikin. Jadi kita jangan termakan juga, itu mereka sendiri bikin, mengalihkan perhatian isu untuk mengalihkan isu apa waktu itu, sekaligus di situ ada permintaan pembayar segala macam, ada soal uang juga yang seolah-olah itu dia minta juga ke bohir-bohir, istilahnya bohir-bohir politik. Ini ada orang ini kalau nggak data inti, dia juga meres ke daru. Jadi ada pesanan juga, itu mainan mereka dalam sendiri. Ngeri banget kawan-kawan semua ya. Jadi pelaku KM 50 gak bakalan bisa hidup tenang mendengar daripada tindakan yang mereka buat kawan-kawan. Yang jelas para penembak KM 50 ini ya biarkan saja mereka leha-leha di dunia, ya biarkan saja. Ya sekarang udah berapa tahun ya, 2022, 2023, 2024, sekarang udah 3 tahun kawan-kawan, nggak kerasa ya. Ya kita tunggu aja nanti apa yang akan terjadi kepada mereka itu. Itu akan yang terbaik untuk 6 laskar EPI yang telah gugur syahid teman-teman semua. Masya Allah, beliau luar biasa melindungi ulama, melindungi Habib Rizik Syihab dan keluarga waktu itu yang dijadikan target operasi hitam untuk melenyapkan Habib Rizik Syihab kawan-kawan semua. Tapi mereka pikir ya Habib Rizik ini bodoh, ya nggak seperti itu ya kan. Dia nggak seperti itu, ya nggak mungkin dong Habib Rizik pergi sendirian. Minimal pergi itu adalah laskar yang mengawal beliau untuk dakwah-dakwah, ya tentunya seperti itu, yang siap kehilangan jiwa dan raga untuk melindungi ulama. Masya Allah, luar biasa kawan-kawan semua. Next. Ketemu nggak usah hadir. Gini aja. Nah ini ya kawan-kawan. Kita ini mengundang sama menghormati mengundang. Nggak, gini. Artinya udah ada fakta. Ustaz, gini. Anda punya akhlak nggak? Enggak. Anda beragama? Enggak, saya mau. Kau apa? Ya, Anda beragama. Ini kita Maka ini berdasarkan kita mau manusia, keadilan, kemanusiaan. nggak usah seramain saya. Kita mau diskusi dia atau mau ribut. Ya makanya kalau mau Kalau yang mau- diskusi kita tenang. Kau hebat sekali karena mau dilihat oleh masyarakat, udah lah nggak usah gaya-gayaan masalah. Nggak usah Nanya gaya-gayaan. beragama atau Jangan tidak. Anda hati-hati. Omongan Anda ini nuduh gaya-gayaan apa? Enggak, gini Kalau aja. dia tahu nggak bakal ketemu nggak usah hadir. Gini aja. Kau Kita ini mengundang, Nggak. sama-sama menghormati mengundang. Nggak, gini. Artinya udah ada fakta. Betul kawan-kawan semua. Ya seperti inilah orang-orang seperti Henry ini ya, emosinya seperti ini kawan-kawan semua. Mereka ngaku sebagai pengacara dan lain-lain ya. Bang Karni sampai bingung tuh. Next. Ada 2 peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan, bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam 2 peristiwa ini. Terima kasih.
Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Udah. Jelas luar biasa sekali Bapak Anies, kawan-kawan semua. Biarpun kita dikatakan abah, anak abah, ya biarin aja. Yang jelas Anies Baswedan ini luar biasa, kawan-kawan semua. Tapi ya Allah belum mentakdirkan beliau untuk menjadi presiden, ya mau gimana lagi teman-teman semua. Atau mungkin kayak karena kecurangan, pada akhirnya yang jadi presiden dan wakil presiden adalah orang-orang dari Jokowi itu sendiri, anak-anaknya dia yang menjadi wakil presiden. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik, teman-teman semua. Mulyono ini luar biasa, the powernya teman-teman semua. Diam-diam anaknya jadi wakil presiden, bayangkan ya. Nauzubillahi min zalik. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.